SRP, salam Radio Pine. Di pagi ini, Udah halo berubah. Esi. Udah berubah ya Bang. Tadi kayaknya pakai jas. Oh, ada bajunya rupanya. Ya dong. Oke, SRP, salam Radio Pine. Pagi hari ini kita akan cerita santai-santai ditemani oleh Dokter Kristi Sitorus, seorang dokter yang juga aktif di bidang konselor menyusui. Oke, terima kasih atas Yes. waktunya ya. Ini kita ngaturnya udah 25 hari 16 jam untuk mendapatkan hari ini saja. Bayangkan 25 Kemarin hari tadi 16 jam. udah time out ya tadi. Jadi kalau misalkan ketinggalan teman-teman bisa lihat profilku nih, lihat live nanti. Oke. Oke, Sebelum lanjut. kita memulai, karena Dokter Kristi memang waktunya sangat padat, jadi dia udah bilang dari awal, Bang, I can share, but I have limited time. Oke, never mind, you can do it, still can do it, never mind, no problem. Oke, Dokter Kristi, mohon memperkenalkan diri dulu kepada semua teman-teman kita yang di sini. Oke, hai halo teman-teman semuanya. Jadi saya Dr. Kristi Sitorus, Certified Infant Massage Instructor dan dokter umum. Sekarang lagi internship dan sudah berkeluarga, punya 2 anak, lalu konselor menyusui. Itu aja. Tadi yang iya tuh certified itu boleh Oh, agak pelan nggak? Soalnya kuping-kuping kita kuping Melayu. Certified Infant Massage Instructor. Jadi instruktur pijat bayi bersertifikasi taraf internasional gitulah kayaknya. Oh, super cool. Wah, jadi sebelum mulai ya, Hmm. seperti biasa SRP itu selalu punya pantun. Oh, oke. Aku nggak punya pantun, Kang, nggak apa-apa ya, Bang? nggak apa-apa. Sudah hadir aja kami senang sekali. Oh, Oke. Kang Heru, anak Pak Maman, punya adik jualan Kinder Joy. Selamat pagi teman-teman. Sambil begolek, mari kita enjoy. asik. Nah, ini yang nonton nih kayak lagi golek-golek semua nih. Baru bangun kan, langsung megang HP, ada live. Oke. Oke, satu lagi sebelum mulai pertanyaan nih. Kurang rasanya satu. Sedangkan dicerita saja tak baik kalau dia seorang diri. Jadi pantun pun tak baik kalau hanya pantun saja memulai cerita. Baginda Adipati beranakkan Ismail. Ismail punya botak sungguh memancar. Mari kita mulai dengan smile supaya cakap-cakap jadi lancar. Mantap. Ih, aku harus belajar nih pantun sama abangnya. Oke. Jadi ini kan kita cerita tentang menyusui di saat corona. Ini mungkin mohon maaf, kemarin ada koreksi. Kenapa nggak dibilang COVID-19? Masalahnya adalah ini udah terlalu banyak pikiran kita nih, banyak beban. Jadi nggak bisa semua mencerna COVID-19. Udah kita ubah aja corona yang lebih santai, lebih simpel. Lagian kalau ngomong COVID, lidah ini kejepit loh deh. COVID, kalau corona, dia keluar dia. Oke. Dok, ini ada beberapa pertanyaan ya dok ya. Jadi yang pertama, Baik, Dok. apakah di saat corona kita boleh menyusui? Nah, oke. Jadi kita sebenarnya harus tahu dulu ya standar emas makanan bayi dan anak kecil. Nah, udah dikeluarkan oleh WHO itu ada 4 tahap. Jadi pertama IMD, inisiasi menyusui dini setelah melahirkan. Lalu yang kedua adalah menyusui eksklusif 6 bulan. Yang ketiga MPASI berkualitas mulai dari 6 bulan sampai 2 tahun. Lalu yang keempat adalah menyusui tetap dilanjutkan sampai 2 tahun atau lebih. Nah, dari rekomendasi WHO dan UNICEF juga menyarankan bahwa di tengah pandemi apapun itu, yang sebelum-sebelumnya misalkan SARS itu juga tetap dianjurkan untuk menyusui. Dan pengalaman ya, kalau misalkan SARS itu kan sebenarnya segolong dengan corona family juga kan, SARS, Iya. COVID itu se-family. Dari waktu SARS dulu itu tidak ada terbukti bahwa virus itu masuk ke dalam ASI. Jadi sampai sekarang tidak terbukti bahwa virus COVID-19 ini atau coronavirus ini masuk ke dalam ASI, ketuban si ibu hamil,
dan juga plasenta. Itu dari research sampai saat ini. Dan memang Baik. ini virus baru ya Bang, jadi kita Betul, betul, betul. tetap Masih harus terus update juga nih. harus update, betul. Dan masih terus diteliti, tapi sejauh ini tidak terbukti masuk ke ASI. Jadi tetap dianjurkan menyusui, karena menyusui itu adalah sesuatu hak ibu dan bayi, dan juga ASI itu merupakan zat hidup yang memproteksi si bayi dan juga Jadi untuk berguna, pertahanan bayinya juga ya? bermanfaat. Yes, karena kan ada faktor imunitas Iya, iya, dan betul. juga vitamin, mineral, semuanya yang dibutuhkan bayi itu, apalagi yang baru lahir, itu 100% mencukupi. Berarti anak itu sangat berharga ya? Anak yang berharga ya Bang. Sampai ada lagunya. Harta yang paling berharga ya. adalah keluarga. Iya. Oke, pertanyaan pertama tadi, apakah boleh menyusui? Sudah dijawab, jawabannya Boleh. boleh. Kita harus tegas Ya. ini. Nanti orang, boleh nggak boleh? Tegas, boleh. Tapi Bayi Bang, ya bayi. Bayi ya Iya. bayi. mungkin aku mau kasih tambahan, boleh, itu balik lagi ke keputusannya masing-masing, keputusan keluarga dan ibunya. Kalau misalkan dia positif, tetap balik ke keputusan dia siap apa enggak. Dan juga kalau misalkan keadaannya nggak memungkinkan, memang ada keadaan-keadaan yang misalkan gejalanya berat, itu dipisahkan sementara si ibunya dan si bayi, lalu melakukan perah ASI kalau Si memungkinkan. perah ya. Nah, kalau misalkan gejala si ibu ini terlalu berat sampai dia mungkin koma atau tidak sadar, itu baru ya mau nggak mau nanti kalau misalkan kita berharap si ibu ini sehat kembali Betul, dan betul. juga sudah stabil, dilakukan nanti relaksasi. Untuk sementara bisa kita kasih pilihan itu donor ASI. Tapi ini sebenarnya harus lebih dijelaskan lagi, mungkin nanti lain kali ya Bang. Cuma donor ASI ini ada lagi keamanannya gimana, screeningnya gimana, dan sebagainya. Baik. Tadi ceritanya kan intinya adalah tetap boleh menyusui. Tapi kembali keputusannya ke keluarga. Sorry. Maaf. Oke, ini dijelas ya. Kembali keputusannya ke keluarga. Tapi jangan lupa satu lagi yang bisa punya keputusan. Keputusan netizen. Jadi kalau di saat corona menyusui, baik nggak usah diposting, kecuali memang tahan sama mulut netizen. Ya. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, ini udah kumpulin nih. Corona bisa menular melalui ASI. Jawabannya tadi, sampai saat ini penelitian menyatakan tidak bisa. Oke, jelas jawabannya ya. Sampai saat ini penelitian. Tapi kalau penelitian setahun lagi, 2 tahun lagi, bisa berubah. Yes, bisa Seiring berubah. waktu, anything can happen. People can change. Yes. Oke. Kemudian, the next question is, Oke. kalau lagi cerita ini, penontonnya pasti ibu-ibu yang lagi menyusui nih, khawatir kan? Oke, tadi ASI manfaatnya bagus banget untuk pertahanan tubuh, bahkan meningkatkan kekebalan si anak. Yes. Bagaimanalah caranya supaya air susu ibu itu bisa deras? Karena supaya anaknya pun sehat bergizi. Adakah caranya, dokter? Nah, ini deras ini maksudnya lancar atau menaikkan produksi ASI nih Bang. Karena sebenarnya dua-duanya itu saling berhubungan gitu. Jadi mereka punya tugas masing-masing dan bersamaan. Nggak bisa salah satunya kerja bagus dan satunya, misalkan nih, kan ada tuh 2 hormon. Jadi 2 hormon itu yang bekerja pada saat menyusui adalah hormon oksitosin dan hormon prolaktin. Hormon oksitosin itu adalah hormon yang membuat oksitosin, otot kontraksi. Jadi asinya keluar dari pabrik asinya. Nah, prolaktin itu produksi. Jadi itu yang orang suka kebalik, oksitosin itu seakan-akan untuk meningkatkan produksi ASI, bukan. Oksitosin itu melancarkan keluar ASI, prolaktin itu untuk produksi. Gitu. Jadi kalau produksinya lancar, tapi oksitosinnya tidak bekerja dengan baik, tidak istilahnya tidak terstimulasi dengan baik, ya produksi banyak nggak bisa keluar nih. Jadinya gimana tuh? Jadinya itu sama bisa, kayak sama kayak orang punya pikiran banyak tapi nggak tahu ngungkapinnya.
Yes, Sakit. sakit. Dia bisa buat Sakit. payudara bengkak sampai mastitis, bahkan sampai abses atau nanah. Itu yang kita Oh, khawatirkan. bisa sampai aduh kesakitan gitu ya? Bisa nanah sampai. Jadi kayak misalnya orang punya banyak masalah nggak bisa keluar, dia stres, jadi mastitis adalah payudara yang stres. Iya, radang Oh. payudara ya benar. Jadi Iya, harus iya, iya, iya. seperti itu. Kalau misalkan mau deras, ya hormon oksitosin itu adalah hormon cinta. Jadi kita harus Oh, happy, bahagia tunggu, gitu. cintanya ini maksudnya dari si ibunya sendiri Love atau hormone. suami berperan atau keluarga Oh, berperan? semuanya Harus jelas ya, harus berperan. jelas. Karena nggak Yes. semua orang kadang bisa ngerti pikiran kita. Ya, pertama dari diri sendiri. Kepercayaan Oke. diri sendiri itu membuat Per- kita kan jadi lebih Tuh, pede dia tuh. dia percaya bahwa oke, asiku banyak gitu. Ya, tersugesti dengan baik kan. Oke, Dan oke. percaya diri dengan edukasi. Nah, salah satu juga yang berperan, sangat berperan itu adalah peran suami dan keluarga. Paling Suami, utama pakai W suami. atau pakai U? Kalau pakai W kan suami. Oh, jadi suami, ya makanya memang kalau hormon cinta itu bisa dibangun juga saat misalkan sama suami, misalkan kan kalau abis lahiran tuh rasanya kayak udah ada gap gitu ya bang. Usahakan tetap bersilaturahmi dengan baik dengan suami gitu. Tunggu. Ini pasti ada yang nggak ngerti nih. Gapnya silaturahmi. Bolehkah lebih eksplisit? Ya Menggunakan maksudnya kata-kata yang secara lebih umum. dengan hal-hal yang mungkin umum dan juga sederhana, misalkan si suami bantu pijet, suami bantu gantiin Suami pampers, bantu pijet. Maksudnya mijet bayinya Iya. atau mijet mamanya? pijet mamanya Atau mijet dong. dua-duanya? Loh, kenapa bilang mijet mamanya harus ketawa? Ya, pijat bayinya si bapak belum belajar gimana. Oh, misalkan tapi kalau bapaknya udah bapak-bapak oke, mau belajar mijet bayi bisa nggak? bisa Oke, belajarnya sama siapa? sama aku. Oh, bisa ya. Bapak sama Jadi ibunya lah. yang mijet bayi bukan hanya, jangan pikir yang pijet bayi, oke tukang pijet bayi, bukan. Tapi rupanya No. orang tuanya, bapak mamanya pun bisa, bapak-bapak pun bisa. Dan seharusnya memang ibu dan bapaknya. Oke, karena jangan lupa waktu nyentuh, bapak yang nyentuh, ini feelingnya sampai. Komunikasi. Iya. Ternyata komunikasi bukan hanya lewat mulut ya. Iya. Jadi kalau tangan pun, sentuhan. misalnya kita lagi, kau ngapain Pak? Komunikasi mah. Ya, jadi tadi apa bang? Aku lupa. Ya, jadi hormon cinta itu harus dimaksimalkan. Jangan bapak-bapak buat ibu stres kalau misalkan habis lahiran nih. Usahakan manjakan istri juga. Jangan cuma lihat anaknya doang, ibunya enggak. Itu harus manjakan istri di sini sebaiknya suaminya inisiatif sendiri atau dia nanya langsung sama istrinya. Yang kamu maunya apa sih? Nah, tuh kadang kalau perempuan tuh kan gitu ya bang, nggak terserah kamu gitu kan, atau nggak mau. Karena itu kan terkenal di dunia ini bahwa perempuan ditanya terserah kamu, ditawarin ini enggak. Terus ya inisiatif sendiri yang paling utama sih. Jangan terlalu berharap istri bakal kasih tahu apa yang dia mau. Gitu. Oke. Jadi cinta ini ternyata penting banget ya, mendasar banget ya. Berarti bukan hanya sekedar di mulut biar senang, tapi ternyata efeknya ke hormon yang jadi judulnya menghasilkan ASI berkualitas dan bagus dengan biaya minimal. benar-benar. Ya kan? Jadi itu ini Bang Adian pijat mamanya. Iya, ada salah satu pijat namanya pijat oksitosin untuk melancarkan produksi ASI. Melancarkan keluarnya ASI. Jadi kalau misalkan ASInya keluar lancar, produksinya juga lancar. Kalau ASInya nggak mendet nih, produksinya lama-lama tuh pelan menurun sampai bisa juga kering. Gitu. Oke. Kalau tadi satu cinta, selain itu adakah makanan atau minuman? Oke. Jadi kalau untuk oksitosin ya hormon cinta. Jadi kalau stres itu kan dia menekan hormon oksitosin, jadi oksitosin itu tidak bekerja dengan baik. Kalau untuk produksi
kalau makanan dan minuman untuk oksitosin juga, apapun yang buat ibunya happy, silakan. Karena hormon happy pada misalkan nih dia kangen makan coklat dikit gitu kan, boleh Iya. silakan. Kalau misalkan itu buat dia senang, karena kayaknya aku udah selama 9 bulan 10 bulan gak makan coklat sama sekali gitu, silakan. Kalau mau dan ibunya jadi happy, itu bisa juga. Jadi Oh. makanan nggak ada yang spesifik. Kalau untuk produksi ASI juga sebenarnya makanan tetap dianjurkan gizi seimbang dan cairan yang cukup, karena produksi ASI itu banyak menggunakan cairan kan. Jadi seusahakan si ibu itu makan yang bernutrisi, yang berfaedah, bukan makan yang diinginkan gitu istilahnya, tapi nggak berfaedah. Misalkan martabak atau apa ya, Sate mungkin Padang, kalau sate Padang. Sate Padang kan protein. ya bolehlah sesekali, tapi tetap nutrisi yang lain harus terpenuhi juga. Jangan cuma makan yang dari luar, tapi makanan yang di dalam nih yang lebih sehat, yang lebih higienis nggak dimakan. Oke, oke, nice. Nice. Oke, Nah, mungkin kita Bang satu lanjut. lagi. Apa tuh? Jadi ya mungkin banyak ibu-ibu yang mikir kalau booster ASI ya. Ya, Sebenarnya ya, 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 booster ya. Itu ASI banyak dijual tuh. Dan itu pasti banyak yang beli. banyak yang minta dipromoin, tapi aku nggak mau. Kenapa Bang? Karena nanti jadi Iya. miskomunikasi kalau Hmm. misalkan si booster ASI ini meningkatkan produksi ASI, booster ASI ini enggak. Sebenarnya itu lebih ke sugesti, Bang. Jadi kalau misalkan karena kita udah tahu nih tradisi dari dulu, misalkan daun bangun-bangun lah, sayur katuk lah, itu bisa meningkatkan produksi ASI. Pas dia udah ada nih, tinggal dia makan, aku yakin ini habis ini langsung produksi ASI lancar. Itu adalah salah satu kerja dari sugesti kita. Kalau dari awal dia udah ngeblok, bilang kayaknya enggak nih, itu udah ya kemungkinan besar dia produksi ASINya enggak terlalu berpengaruh dengan apa yang dia makan. Dan juga itu salah satu ya, sugesti. Dan yang kedua nih, dari hasil penelitian memang ada daun katuk, dan Iya, iya, bangun-bangun iya, dan iya. Ini udah sebagainya. banyak nih masuk nih nanya ini. Termasuk istri aku. Ya, itu memang dari beberapa jurnal terbukti meningkatkan produksi ASI. Tapi produksi ASI tikus yang diteliti. Oh, iya, iya, iya. Jadi, Oh, berarti penelitiannya masih sampai tahap tikus. ya, jadi ada memang kalau dokter laktasi atau konselor menyusui itu ada membuat resep kalau diperlukan ada obat, tapi itu penggunaannya tidak disarankan sendiri, dia harus benar-benar diobservasi dengan baik dan di follow up mengingat beberapa efek samping. Jadi sebaiknya kalau misalkan produksi ASI mau dilancarkan, pengeluarannya yang lebih sering. Jadi prinsipnya itu supply by demand. Jadi semakin sering dikeluarkan, semakin banyak produksi ASI. Iya, iya, iya. Jadi judulnya mintalah maka kau akan diberikan ya. Yes, that's Mintalah. true. Hey, hey, we want some more. Keluar lagi. Hey, we want some more. Dikeluarkan lagi ya. Mendasar ya rupanya ya. Aduh, nggak sampai otak Ini aku. peraga payudara. Oke. Jadi kayak gini kan, jadi produksi ASINya di sini. Kalau misalkan dia oksitosin tuh dia mengeluarkan, jadi dia membuat otot itu berkontraksi sehingga yang isinya ini, pabrik-pabrik ASI ini, isi ASI, dia langsung kalau dia ngambek, nggak si ibunya stres, sakit, atau banyak pikiran, hormon oksitosinnya jadi mandat, ASINya keluar dikit-dikit. Gitu. Makanya kan besar kalau efeknya ya. Abang pernah nggak dulu waktu habis melahirkan, pertama kali setelah melahirkan istri dibawa ke mall, terus tiba-tiba dia ngerasa ASINya tuh ngucur-ngucur gitu, kayak keluar sendiri tanpa dihisap. Itu namanya let down itu reflex. Nggak pernah pula aku tanyakan secara spesifik soal itu. Karena udah lama kali ya Bang. Jadi itu namanya let down reflex, di mana hormon oksitosin bekerja. Jadi tanpa dihisap pun ASI itu udah keluar. Terus aktivasi hormon oksitosin juga kalau misalkan si ibu netek di kiri, yang kanan juga keluar gitu. Itu jadi dia kayak punya otak yang terkoneksi payudara kanan kiri ya? Kiri kanan. Jadi boleh nggak sambil nyusu di sini saya dipompa? Boleh aja, tapi
tapi disarankan untuk fokus menyusui karena lagi-lagi menyusui itu komunikasi Oh. juga antara si Oh, bayi. bukan sekedar oke lo lo minum lah dah. Yes. Baik, baik. Ini sebelum lanjut nih, karena pertanyaan makin banyak nih, ajaib memang. Malam ditanya nggak banyak kali gitu di live muncul pula banyak ini. Masalahnya Oke. aku mau skip, ada guruku, ada kawan-kawan. Oke, Iya, oke. Halo kita semuanya. kita masuk pantun dulu sih ke tengah-tengah ya. Oke. Raffi Ahmad berwajah mulus dan tampan. Aku yakin pasti bukan pakai masker arang. Kumpulan pertanyaan ada di hadapan. Bolehkah kita luncurkan sekarang? Oke, silakan. Lanjut. Oke. Tadi pijat payudara bermanfaat bagi kualitas ASI. Jawabannya ya. Tegas banget ya. Sebenarnya bukan kualitas sih, Bang. Kalau kualitas, semua ASI berkualitas. Jadi nggak ada cerita ASI berkualitas tidak berkualitas? Enggak. Jadi misalkan gini, kalau ASI berkualitas, yang maksudnya dia mau yang kayak bener-bener terlalu tinggi lemak, ya memang ada juga keadaan dimana kalau ibunya makan tinggi lemak, itu ASInya jadi kebanyakan, jadi lebih banyak hindmilknya. Tapi bukan berarti yang hindmilknya standar itu nggak berkualitas. Semua ASI berkualitas. Tunggu. Jadi Hindmilk itu apa ya? Oh sorry, aku lupa jelaskan. Jadi ASI itu ada dua komponen, formilk dan hindmilk. Formilk itu yang biasanya pertama keluar itu encer, makanya suka ibu-ibu kalau misalkan perah, kok ASI kok encer ya, kok nggak sekental si A, si B gitu kan. Nah, itu adalah berarti gini, kok nggak sekental si A, si B? Berarti antar mama ini sebenarnya ada komunikasi ya, nanya punya kental nggak ya? Kan bisa spread, Bang. Oh iya. Soalnya aku nggak pernah join grup gitu. Ya, ada juga grupnya. Jadi, formilk itu dia itu lebih encer konsistensinya. Kalau hindmilk yang akhir. Jadi formilk, jadi istilahnya gini, formilk itu untuk dia menghilangkan rasa haus. Hindmilk itu yang lebih menyenyangkan. Oh, makanya lebih encer dia. Hilang dulu hausnya. Ya, itu yang secara umum dua komponen itu ya, yang formilk dan hindmilk. Tapi bukan berarti kalau misalkan dia pas perah terus cuma encer doang, kok ASI gue encer ya? Itu berarti dia kurang lebih lama karena hindmilk itu memang biasa di akhir. Di akhir memang ya. Jadi keduanya punya, kalau ditanya kalau gitu saya coba kasih hindmilk lah biar istilahnya yang banyak lemaknya biar dia tekan naik BB-nya. Ya bukan kayak gitu juga karena keduanya itu sama-sama berperan penting. Terutama yang kalau formilk tadi dia itu tinggi laktosa. Jadi itu bagus untuk perkembangan otak si bayi. Itu. Kalau hindmilk tinggi lemak dan protein. Artinya sama-sama penting. Dua-duanya. Bukan dibilang ini lebih penting, enggak. Sama-sama penting. Sama-sama penting. Dan jadi ASI dengan itu kata berkualitas lain, pada umumnya. Semua berkualitas. Oke. Berarti kesimpulan simpelnya sampai pertanyaan kini adalah setiap kita adalah berharga ya. Jadi kalau pijat tadi hanya untuk lebih melancarkan ya, Bang. Oke. Pijat melancarkan. Boleh kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Dokter? Yes, silakan. Oke. Apakah ibu dengan kondisi positif corona dia boleh menyusui? Oke. Itu pertanyaan yang paling sering juga. Jadi memang kita kan ada nih versi lokal dan versi nasional ya, internasional. Versi nasional dan versi internasional. Versi internasional kita berpaku pada WHO atau CDC, ya umumnya kita ikut WHO ya. Lalu yang nasionalnya kita berpaku sama IDAI, Ikatan Dokter Indonesia, Anak Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, kalau dari WHO, kita IDAI dulu ya. Jadi kalau IDAI memang untuk sementara ibu yang COVID-19 dipisahkan dulu dengan anaknya, lalu tunggu sampai si ibu terkonfirmasi negatif 2 kali, baru ibu bisa lanjutkan menyusui. Untuk sementara waktu diperah dulu, lalu diberikan sama orang yang menjaga yang sehat. Yang sehat di rumah mungkin untuk memberikan ASI perah dengan menggunakan bukan dot. Jadi bukan pakai dot, jadi biar dia itu nggak bingung puting
Ada Jadi istilahnya pakai di apa? Mengkutim. Jadi cup feeder atau kalau masih bayi banget bisa pakai pipet. Bayi bisa minum pakai pipet? Yes, itu salah satu cara yang bahkan WHO tuh menyarankan pakai cup feeding istilahnya Bang. Ada modulnya itu Hmm. cup feeding bayi dengan Bentuknya kayak aspra. apa ya? Cup feeding. Kayak gelas gelas Oh, lofu kayak gitu loh Bang. gelas. Kayak mini. Oh, oke. Dan itu mungkin ya belum terlalu masih awam banget ya di Indonesia. Betul, Sedangkan di betul, luar betul. negeri itu karena juga konselor menyusuinya banyak, bahkan sampai yang udah IBCLC itu juga banyak. Jadi edukasinya udah lebih menyeluruh dibandingkan di Indonesia. Indonesia kayak apa sih masa bayi pakai gelas gitu? Iya, Itu masih iya, kayak iya. tabu gitu. Jadi ya memang karena kurangnya edukasi itu tadi Bang. Dan kalau misalkan nanti si ibu udah balik atau produksi ASINya mungkin nih udah karena udah sakit dia udah 2 minggu lebih produksi ASINya udah menurun atau mungkin udah Iya, nggak ada iya. lagi, itu bisa Iya. dilakukan relaktasi atau mengembalikan proses menyusui untuk si ibu Oh, ada dan bayi. prosesnya itu ya. Yes, Jadi ada. prinsipnya adalah itulah gunanya konselor menyusui. Untuk Itu. membantu, mendampingi, menemani selama proses-proses seperti ini. Jadi silakan mencari konselor menyusui yang ada di sekitar kita, di Iya, benar. kota-kota kita. Contohnya seperti yang di depan kalian, Dokter Kristi, salah satunya. Thank you, Bang. Tapi lagi cuti aku nih. Soalnya lagi internship. Oke, lanjut. Oke. Baik. Sebelum kita lanjut, karena udah tinggal Tadi sedikit kan lagi Ida nih ya. ya, Bang. Sorry. Betul. WHO. Oke. Tadi Jadi masih yang punya IDAI, sekarang yang punya WHO. Jadi ya. WHO menyarankan memang sebaiknya dianjurkan untuk tetap menyusui walaupun dalam masa ini, tapi tetap balik lagi ya ke keputusan masing-masing dengan melakukan upaya pencegahan. Upaya pencegahannya apa? Seperti yang udah aku share di feeds itu ada menggunakan masker, lalu cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi. Yang ketiga adalah melakukan kebersihan atau disinfeksi bagian yang sering disentuh gitu. Itu hal 3 ini yang paling penting sekali yang harus diterapkan dan nggak bisa nih kayak aku coba dulu kalau misalkan nih positif kan aku coba menyusui biar dia nggak sakit. Iya. Tapi nggak melakukan upaya preventif upaya pencegahan itu tadi dia. ya kita khawatir juga kan. Sama saja. Jadi ya gimana niatnya si ibu menyusui dan niatnya si ibu melakukan upaya pencegahan dengan maksimal. Berarti jangan cuma niat aja, niat aku baik, tapi usahanya nggak ada. Ya. Dan usaha ini nggak mungkin dilakukan sendiri, harus disupport juga sama suami. Ya kan? Dan itu memang kan kerjaanmu. dan memang sih Bang, sampai WHO juga bilang kalau mungkin banyak organisasi-organisasi yang tidak menyarankan untuk menyusui di sementara waktu. Karena melihat fokus kepada pencegahan COVID-19 itu sendiri. Lebih ke habitnya itu ya. Satu. Itu lebih fokus ke situ. Tanpa memperhatikan lebih luas bahwa penyakit-penyakit lain juga beresiko buat si kecil. Betul. Jadi berarti yang perlu kita ingat nih, adanya COVID-19 bukan berarti penyakit-penyakit lain hilang dari muka bumi ini. Jangan lupa, kita bukan dia fokusnya, yang lain tuh masih ada. Yes, dan menyusui itu ya balik lagi proteksi makanan yang betul. paling terbaik untuk si bayi dan proteksi buat seluruh istilahnya penyakit secara umum. Betul, secara umum bukan hanya corona nih ya. Kebetulan topik kita tentang corona, tapi ASI itu memproteksi terhadap semua yang lain. Berarti termasuk virus, bakteri, jamur. Ya, secara umum. Wah, super sekali. Super sekali. Karena super sekali topik kita ini, kita kasihlah dulu pantun. Oke. Aku punya tetangga bernama Maman. Dia punya hobi membuat bunga merekah. Selamat berpuasa teman-teman, stay strong dan semoga berkah. Asik. Kan banyak kan kita yang puasa nih. Benar. Oke. Lanjut ya, Dok. Silakan, Dok. Oke. Tadi dokter bilang,
dia boleh menyusui lagi, ada salah satunya kalau sudah 2 kali diperiksa hasilnya negatif. Berarti Jadi sudah ada menjawab tuh ya. karena Ada protokolnya itu, Bang. Jadi kalau misalkan dalam 3 hari dia tidak minum obat anti demam, bebas obat anti demam ya 3 hari, dan juga selama sekitar 10 hari kalau nggak salah 10 hari atau 1 minggu tidak ada gejala lagi, ya itu boleh. Tapi yang lebih pasti dan lebih baik adalah si ibu terkonfirmasi negatif 2 kali. dari pemeriksaan swab atau Swab. rapid. Swab ya, karena levelnya Yes. lebih tinggi daripada rapid. Dan gold standardnya juga. Betul. Jadi swab dan rapid. Orang kan bingung rapid. Kita kasih clue lah sedikit ya. Saya baca Yes. dari internet. Karena hari ini saya sebagai Papa Betis Purba. Oh, aku Jadi nanti yang saya mau buat baca, baju kayak gitu juga. jadi yang saya baca kalau memang rapid itu yang pakai darah sedikit saja dari tangan. Kalau yang swab dia dipakai alat kayak kapas panjang masuk ke hidung paling belakang, digosok-gosok sampai ke paling belakang atau juga dari mulut. Nah, itu yang diperiksa. Itu hasilnya beberapa hari. Kalau yang rapid tadi cuma hitungan menit saja pun bisa. Oke, Dan dokter, spesifisitas, apa lagi itu, dok? sensitivitasnya juga berkurang, lebih rendah kan kalau rapid. Lebih Oke, tinggi Bang. memang levelnya si swab. Berarti ibu corona, apakah yang sudah sembuh dari coronanya, artinya sudah negatif dia, boleh menyusui? Jawabannya Boleh dong. BOLEH. Boleh. Oke. Nah, ada yang nanya lagi. Ini satu pertanyaan titipan. Sebelum kita masuk ke yang dibahas Orang dalam sama... ya, Bang. Iya. Cekukan boleh menyusui nggak, dok? Oke. Jadi cekukan itu sebenarnya adalah salah satu tanda si bayi stres ringan. Jadi ada istilahnya stres pada bayi itu misalkan menguap atau bersin atau cegukan, itu stres ringan pada si bayi. Dan kalau Bayi pun bisa menyusui, stres ya? Gue kira iya, cuma Bang. orang dewasa aja yang dengan dunia nyata-nyata ini tuh lah kan. Jadi ya memang itu adalah salah satu tanda stres pada bayi. Nah, menyusui itu sebenarnya disarankan pada saat dia benar-benar tenang atau quiet alert. Itu fase-fase di mana si bayi itu tenang. Dan kalau bayi nangis pun sebenarnya kita nggak sarankan kalau bayi nangis nih, oe, langsung paksa gitu netek kan. Sebenarnya kalau bayi nangis kita tenangin dulu. Nangis itu salah satu tanda bayi stres juga. Nah, jadi yang tadi kan mild itu yang sneeze atau bersin, yang ringan tadi lah. Dan juga yang hiccups stres atau ringan ya. cegukan. Kalau yang severe atau berat, salah satunya nangis tuh. Nah, nangis itu jangan dipaksa langsung netek. Jadi maupun dia keadaan stres apapun, yang tingkatannya mild atau severe, disarankan untuk tenangin dulu si bayi. Jadi kalau misalkan dia masih cegukan, nah cegukan itu salah satu kenapa faktornya karena terlalu kekenyangan atau terlalu banyak udara yang masuk pada saat si bayi menyusu. Jadi disarankan kalau tenangkan dulu. Ya masih cegukan ya bikin upright position seperti ini, terus dielus-elus dulu. Itu sih lebih disarankan, Bang. Mirip kayak lagi orang demonstrasi di gedung DPRD, nomor 1 jangan langsung siram pakai water cannon, tenangkan dulu. Mirip ya kayak demonstrasi ya. Iya, ditenangkan dulu. Oh, kenalin ini baby Max. Max namanya. Hai, Papa halo Max. Apa kabarmu? Oke, lanjut, Bang. Oke. Ini pertanyaan titipan kemarin sudah habis. Ini kita baca dari kawan-kawan yang ada di live hari ini. Sebelumnya saya menyapa, halo dokter-dokter, guru-guru, teman-teman semua yang kami hormati. God, ada senior semuanya. Terima kasih sudah nonton. Jadi ada yang wave, kita wave balik. Ini wave untuk kalian semua. Ini wave untuk kalian semua. Oke, ada pertanyaan masuk nih. Ini pertanyaannya pasti ini pakai feeling ini. Aku sebut sajalah namanya ya, Kak Lilia. Kak Lilia Yarisman. Okay. Halo Om Agus, mau nanya, seandainya si ibu bekerja,
dan dipumping, kemudian diberi ASI pakai media dot, apa boleh sementara ibu bekerja di rumah sakit? Karena dokter Lilia dokter THT yang bekerja di rumah sakit. Oke, salam kenal Dokter Lilia. Nah, jadi tadi seperti yang udah aku sampaikan bahwa WHO itu merekomendasi. Nah, jadi gini, ada 10 langkah keberhasilan menyusui. Nomor 9 itu tidak disarankan untuk menggunakan botol dot ataupun empeng. Jadi kalau misalkan, ya itu ada tuh. Jadi kalau misalkan Jadi kalau nanti ada penjual dot atau penjual empeng di nonton live hari, kalian merusak pasar gitu. mohon maaf ya, saya hanya Tapi kan gini, menyampaikan kita di edukasi. sini menyampaikan yang benernya. Ya, edukasi. Nah itu Ya, kita kan karena ya menyampaikan yang benernya. mungkin mereka nggak tahu bang gitu. Iya, Dan iya, mungkin betul, ibu-ibu betul. yang pakai dot juga karena nggak tahu aja gitu. Betul, betul, betul. Bukan, kita nggak bisa salahkan juga sih. Aku juga nggak Iya, iya, menyalahkan iya. kalau ada yang pakai dot. Bahkan saudara aku juga ada yang pakai dot. Yang penting aku udah ngingatin, aku udah konseling. Kembali, iya, ya. Mana? Kembali, yang kita sampaikan, yang dokter Krisi sampaikan, ini rekomendasi. Keputusannya kembali ke Putusan Iya. Anda. Back to you. Oke. Apa tadi bang? Oke. Oh yang tadi ya, sorry. Media Jadi, dot. ya, jadi media dot gini. Dari penggunaan botol dot dan menyusui langsung itu jauh berbeda. Kalau misalkan pakai dot itu hanya sekitar 1-2 otot yang bekerja, ya. Oh. Ya, dan kalau misalkan dia menyusui secara langsung, kebalik. Secara langsung dari payudara itu bisa sekitar 10-11 otot yang bekerja. Wow, 5 kali lipat ya? Yes, kurang lebih. Berarti memang dot nggak bisa menyerupai puting. Bentuknya mirip, tapi kenyataannya dalam fisiologis bekerjanya nggak bisa disamai ya? Ya. Jadi itu lebih ciptaan Tuhan sama ciptaan manusia ya? Betul sekali. Amazing. Jadi, kalau misalkan dibilang kan, kalau netek langsung itu, kenapa bayiku suka keringetan ya dok gitu. Nah, itu salah satunya. Karena banyak otot yang terstimulasi. Pada saat otot terstimulasi itu efeknya itu bagus banget buat untuk si wajah si bayi lebih simetris, lalu pembentukan gigi yang lebih baik. Oh, karena lebih banyak yang bergerak, jadi semuanya lebih terlatih. Ya, jadi kayak kita kan kalau sama bayi kan stimulasi motorik gitu-gitu kan, Bang. Betul. Nah, itu salah satu bentuk stimulasi juga sebenarnya yang bagus untuk jangka panjang. Keren ya. Nggak nyesal aku memang ngundang kamu. Thank you, Bang. Oke. Ada lagi yang komen? Keren kali kacamatanya. Ini nggak relevan, Bang. Makasih. Selesai sebenarnya. Lanjut. Ini kita harus kasih info sebanyak-banyaknya. Jadi, pada saat bayi netek itu dia lebih bagus. Kalau dia pakai botol dot, itu kayak kita kasih jalan tol. Ini nih, langsung nih. Kayak jalan tol kan lebih kencang. Iya, instan. Apa kerugiannya? Lebih cepat dia minum. Iya, lebih cepat minum. Itu satu. Terus, kerugiannya itu dia ototnya karena tadi, kebiasaan instan dikasih kemudahan, nggak harus dengan kerja keras dia mengeluarkan ASI dari situ, ya otomatis kebanyakan umumnya dia akan lebih memilih botol dot dan dia akan melupakan si payudara. Jadi itulah istilahnya yang disebut dengan bingung puting. Nah, tapi bingung puting juga itu beda ya tiap bayi. Ada yang dia sekali aja dikenalin sama dot, itu benar-benar dia langsung menolak payudara. Ada yang dia bisa berbagi dua cintanya, setengah-setengah. Jadi, walaupun dia dikasih dot, dia masih mau netek sama payudara. Tapi, daya hisapnya tentu pasti akan berkurang. Pasti. Terus satu lagi tadi, berhubungan kesulitan sama kemudahan. Dengan berikan kemudahan, dia akan terbiasa dengan kemudahan-kemudahan itu. Berarti sama seperti manusia. Manusia yang hidupnya terlalu mudah, dia tidak akan menjadi manusia yang lebih kuat. Karena memang kesulitan-kesulitan itu yang menempa. Ya, mantap. Oke, ada lagi mau ditambahkan dok sebelum kita baca lagi nih? Kayaknya itu aja. Jadi disarankan tadi itu ya,
penggunaan botol DOT itu tidak disarankan, tapi tetap balik lagi ke keputusan masing-masing. Kalau misalkan mau relaksasi boleh. Jadi kalau misalkan udah bingung puting, relaksasi kalau mau direlaksasi di rumah lebih ke skin to skin dan sounding sama si bayi untuk mengembalikan si ibu. Baik, Tete. ini ada masuk nih satu dari Dokter Fadli Amran, dokter objin di Jakarta. Tolong di-share bos SRT. Hormon cinta istri distimulasi dengan kasih apa? Oh, dok, tadi udah dibahas di awal. Dikasih lagu Bagindas. Tahu lagu Bagindas? Cinta. Sama satu cinta. Atau ada tambahan untuk nambah hormon cinta distimulasi dengan apa, dok? Selain dengan cinta. Ya tentu dengan perhatian suami juga, jangan cuma perhatian sama bayi doang. Kalau udah lahir nih, bayi aja yang jadi perhatian. mama-mama itu bisa merasa, ih kok cuman anakku aja diperhatikan. Karena yang fokus yang baru datang ke dunia kan dia kan, si bayi itu kan. Apa ini baru datang ke dunia, baru karena umumnya kayak gitu bang. Karena ada si bayi, jadinya istilah keberadaan ibu atau keberadaan si istri itu kayak ya. Oke, gini. Supaya jangan terkesan personal, Dokter Kristi kan pasti sering berhadapan dengan ibu-ibu yang baru melahirkan, teman-teman, keluarga yang baru melahirkan. Dari 100 wanita, kira-kira, sepengetahuan Dokter Kristi, 100 wanita yang baru melahirkan, berapa persen yang kira-kira merasa agak lebih inferior perhatian keluarga dan suami semenjak anak lahir, di saat baru-baru lahir? Kira-kira berapa persen yang merasa? Kalau menurut pengalaman aku ya, betul. Karena semua yang datang itu bermasalah, hampir 90%. Dan 10% ya yang suami yang mendukung, yang istilahnya yang mau ikut berperan penting. Jadi kan bang, sebenarnya kan buatnya berdua, ngurusnya juga berdua, seperti kata ayah sih. Oh, ini kena skakmat, buatnya berdua, ngurusnya berdua. Kalian dengar nih bapak-bapak, oi. Nah, terus ada yang nanya, mie burung dara boleh dok? Ini kurasa mau masuk iklan dia. Dikiranya aku akan nyanyi. Mie burung dara. Udah nyanyi pun. Ya kalau mamanya seneng kasih ya kan? Ya, boleh. Mohon maaf. Ini tiba-tiba terlintas nih, bukan titipan pertanyaan. Kalau tiba-tiba mamanya yang nonton ini kan dia jadi tahu tips and triknya kalau mau ngomong sama suaminya kan. Kalau misalnya dia ngomong, Pak, aku pengen channel, Pak. Apakah relevan atau tidak, dokter? Maksudnya jawab, relevan? Dia minta, dok, aku pengen channel. Tas channel. Apakah relevan atau tidak? Tolong jawab, jangan pakai perasaan, jangan pakai alasan pribadi, tapi tolong berikan kami jawaban yang objektif. Ini pun pasti yang naik. Ini hanya contoh, karena bisa aja yang ngomong kan, Pak, aku ingin LV, Pak, aku ingin Prada. Ini contoh saja. Ya mungkin ada keadaan yang tertentu si ibu tuh pengen banget, dia kayak ngidam-ngidamin, dan kalau dapat itu aku ini deh, pokoknya hormon oksitosinnya langsung lancar nih gitu. Tapi ya mungkin umumnya juga ada juga beberapa ibu yang mungkin menggunakan kesempatan. Live ini nanti juga ditonton sama Jesuron. Tapi aku bukan pecinta tas gitu loh bang. Oh iya. Tas channel soalnya. Oke. Jess, belilah Jess. Udah, aku bantu ya. Oke, makasih ya bang. Iya. Oke, kita baca lagi. Daun bangun-bangun, kata Mak Cala. Udah tadi. Oh udah kita bahas. Milzam Asmara, Dokter Milzam, dokter THT dari Aceh. Kalau ditelan jam 1 siang lagi puasa boleh nggak dok? Apa itu? Mie burung dara, dia juga yang mie burung dara ini. Ya jawabannya enggak ya. Itu aku kayaknya nggak perlu mikir kayak mana kali. Itu pun malu aku menyampaikan sama dokter Christine ini akan kayak gitu, mie burung dara. Ya pokoknya nih buat ibunya happy deh. Oke, kita lihat lagi. Nah, ada Bang Joshua nih. Oh silakan. Apa mau ditanya di situ? Ini Bang Joshua, penggunaan lempeng pada bayi gimana dok? Ada plus minus kan?
Ada satunya meningkatkan risiko telinga tengah, infeksi telinga tengah. Oh, mungkin Bang coba jelasin. Ya, itu karena memang kan buat empeng itu kan tidak disarankan juga dari WHO tadi nomor 9 ya, dot sama empeng tidak disarankan. Tapi ya kalau itu tetap balik lagi ke keputusan masing-masing. Kalau mau ya Betul. silakan. Ini ya, mungkin Abang bisa, aku mohon maaf ya nanya balik nih. Nggak apa, pertanyaannya apa tadi, boleh ulang? Meningkatkan risiko infeksi telinga tengah. Kalau pakai Empeng. Tuh, di bawah tuh, Bang, ini muncul. tunggu ntar, kalau aku masih di tengah-tengah, aku scroll yang di tengah-tengah, takut nanti Oh, orang ini, aku udah nanya nggak dibaca, apa-apaan sih? SRP gitu ya. Ntar aku baca ke bawah. Oh iya, iya betul. Penggunaan Dokter Joshua nih kan. yes. Iya. Apakah ada plus minusnya dan dalam adalah salah satu yang meningkatkan risiko infeksi telinga tengah. Oke. Jadi kalau penggunaan empeng, kalau misalnya empengnya bersih, karena kan dia gini, kalau orang pakai empeng, dia kan kayak ngisap-ngisap. Jadi apapun yang ada di empengnya kan pasti terbawa ke belakang. Waktu ditarik ke belakang, kemudian apapun yang ada di situ, misalnya kadang-kadang misalnya biar gampang taruh madu lah, ya taruh madu di empeng, dia isap, dia tarik itu madunya pasti jalan ke belakang, ke mulut paling belakang. Kemudian waktu jalan ke belakang, langit-langit mulut kan ada yang keras di depan, yang lembut di belakang. Itu prosesnya madunya harusnya turun ke bawah. Jadi si langit-langit yang lembut yang di belakang itu nutup supaya madu atau makanan itu nggak naik ke atas, nggak naik ke hidung, supaya dia jalannya ke bawah. Kemudian otot kanan kiri pun ngepres. Jadi otot atas nutup ke belakang, kanan kiri ngepres supaya mendorong dia ke bawah semua. Nah, lokasi telinga tengah ini berkaitan sama tuba. Jadi telinga itu punya saluran namanya tuba. Letak tuba itu di hidung paling belakang. Jadi kalau dari mulut, tinggal naik sedikit aja ke serong kanan atau serong kiri. Letaknya deket. Apakah mungkin infeksi dari makanan, kalau penutupannya nggak sempurna, naik ke kupingnya? Ya bisa. Itu logikanya dari bentuk anatominya. Makasih ya, Jos. Awak nanya orang, awak pula ditanya. Terima kasih Bang Joshua. Itu soalnya pertanyaan yang sering juga sih. Betul, betul, betul. Ini ada nanya lagi dari Aprilia S. Baru jadi ibu 2 minggu ini. Wah, selamat ya. Baru jadi mother care. Wah, selamat jaga malam. Dari Welcome to the paradise. dari awal ASI sering penuh. Dari awal ASI sering penuh. Tapi Dari beberapa hari awal ini, ASI sering penuh. tapi beberapa hari ini nggak ada penuh. Nggak ada penuh sampai tumpah-tumpah. Pengaruh apa ya, Dok? Nah, ini usianya berapa? Kalau misalkan memang bayi dari awal itu, tentu yang awalnya mungkin nggak keluar, masih tetes-tetes, nanti bakal semakin sering dihisap, semakin naik produksi ASINya. Jadi banyak. Kan kebutuhan bayi yang usianya 6 bulan juga masih 100% dipenuhi oleh si ASI nih. Nah, kalau misalkan terjadi pengurangan frekuensi menyusui, atau pengurangan frekuensi memompa, kalau misalkan ibunya bekerja ya, memompa atau memerah, tentu produksi ASINya bakal menurun juga. Karena balik lagi ke prinsipnya, sesuai dengan permintaan. Kalau dia memang masih banyak, ya ASINya bakal terus banyak. Permintaan banyak, ASINya banyak. Kalau permintaannya menurun, ASINya juga menurun sesuai dengan proses pengeluarannya gimana. Jadi berapa kali frekuensi pengeluarannya. Kalau misalkan si ibu nih suka jarang nih nyusuin, atau kalau ibunya kerja jarang merah karena si bos nggak ngizinin atau nggak ada dukungan dari kantor gitu, Iya, iya, ya betul. sudah pasti akan menurun. Karena jarang, demand-nya Pengeluaran. kurang jadinya. Yes. Ada nggak misalnya, ini kan cerita gini, kalau demand-nya tinggi, supply-nya juga jadi naik. Ada nggak keadaan dari awal baik-baik saja, tiba-tiba yang pihak suppliernya bilang, aduh nggak bisa, kami kehabisan bahan baku. Bahan baku. Jadi kalau misalkan kecuali si ibu udah gizi buruk, baru bisa aja penurunan produksi. Gizi Karena buruk dari ya? Karena dari modul yang gizi kurang pun masih bisa menghasilkan produksi ASI
yang berkualitas. Jadi intinya semua ASI itu berkualitas. Itu Ya. yang harus di mindset dulu nomor satu ya. Tapi itu dia, tetap kita harus makan gizi seimbang. Ya, kita sediakan bahan bakunya biar tabungan di tubuh kita tuh nggak habis. Kan kasihan, kitanya yang sakit. Jadi lagi menyusui nggak boleh diet. Sebenarnya kan ini, Bang. Balik lagi ke pengertian diet sendiri. Diet itu adalah kan banyak yang cara pengen habis gini asupan, lagi hamil, badannya nambah besar. Aduh, pas menyusui pengen aku balik ke ukuran normal waktu aku masih foto model dulu gitu. Nah, kan ada diet makanan biasa. Makanan biasa ya makan seperti biasa. Bukan berarti diet itu nggak makan. Itu yang harusnya kita luruskan. Diet itu berarti bukan berarti kita nggak makan. Nah, diet gizi seimbang istilahnya. Kan diet itu kan pola makan, bukan nggak makan. Satu puisi lagi. Satu pantun. Bang Huta Barat bangun pagi. Perutnya lapar, pengen sarapan di teras. Terima kasih ilmu sudah dibagi. Semoga sehat dan rezeki mengalir deras. Amin. Semoga yang nonton juga seperti itu doa yang sama. Sebelumnya mohon maaf ya dok, kita overtime banget. Aku malu. It's okay. Karena nggak terlalu mengalir jalannya. Apa-apa. Oke. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dokter Kristi sudah baik hati sekali membagi ilmu, sudah menyempatkan waktunya sharing hal yang banyak sekali positif dan sehari-hari. Ini membantu mak-mak, membantu bapak-bapak juga, jadi supaya memang berpartisipasi. Tapi kalau memang sekilas yang saya tangkap beberapa poin penting. Nomor 1, cinta itu penting. 2, perhatian. Yang ketiga, tetap ingat, bayi itu ada karena mamanya. Jadi jangan cuma ingat anaknya. Nah, kemudian mengenai makanan dan kesukaan supaya hormonnya naik, hormon cintanya naik. Nggak salah kalau memang ditanya, kau mau makan apa sih? Nah, bagusan tanya kau mau makan apa daripada kau pengen apa. Karena itu efek sampingnya kan bisa cukup besar ya. Saya pun tidak mau terkesan membela salah satu gitu, pihak. Komplikasinya. Iya. Dokter Kristi, apakah ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Kayaknya itu deh. Burung gelatik di atas genteng. Terima kasih dokter cantik dan ganteng. Dari dokter Joshua yang sedang... Bang Joshua masih di Medan nggak ya? Masih di Sumut nggak ya? Atau di... Udah, nggak ada sih Bang. Mungkin nanti next time kali ya. Lebih spesifik. Baik, kemudian kalau misalnya... Tadi kan katanya lagi dokter Kristi lagi pause lah dulu mengenai konselor menyusui. Yes. Iya kan? Kalau ada yang mau tanya, bagaimana? Misalnya, aku kemarin dengar di live-nya sama dokter Kristi. Dia pause. Aku mau nanya ke siapa gitu. Apa mau ku jawab? Nanti orang marah sama aku. Ya, itu dia masalahnya Bang. Karena kan yang nanya tuh banyak. Aku juga bingung gimana cara membalas. Jadi gini mungkin lebih simpelnya, silakan lihat Instagram @kristisitorus. Karena memang Dokter Kristi sudah ngasih info yang cukup banyak, bisa dibacai. Lumayan, itu pun infonya masuk dari pertanyaan teman-teman. Jadi siapa tahu keresahan kalian ada di situ jawabannya. Yes. Di highlights itu aku taruh. Oke. Satu pantun penutup. Si tanggang harahap, si naga sitorus. Main catur, raja dan banteng di rocker. Terima kasih Dokter Kristi Sitorus, konselor menyusui, idola para mother care. Asik. Mantap tuh pantunnya semua. Iya. Nanti kita buat lagi teman-teman. Mohon maaf yang pertanyaannya belum bisa kita sampaikan hari ini karena kita memang overtime. Tapi thank you very much. Tuhan berkati selalu Dokter Kristi. Amin. Bye bye. Berkati juga lebih-lebih Bang sekeluarga. Salam buat Mama Beatrix. Iya, salam juga buat Jess. Dan anak-anak. Oke, thank you so much semuanya. Yuk.